Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, as-saimin, as-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menjadi bagian dari hamba-hamba yang dipilih untuk menikmati kebaikan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah hari ke-14 dalam perjalanan ibadah kita di bulan mulia ini. Di antara pelajaran yang coba kita ambil adalah sangat terasa, ikhwan kaum muslimin yang mulia, betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabarkan kepada kita ayyamam ma'dudat, ya, hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang sedikit, bahwa jumlah bilangan hari Ramadan ini sedikit. Ya, sudah berlalu 14 hari dengan hari ini. Kalau kita lihat bulan, dia akan menjadi purnama malam hari ini. Berarti kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kami berharap dan berdoa untuk kami pribadi dan ikhwas sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dalam separuh pertama Ramadan ini, menyempurnakan yang kurang dan mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah, jamaah subuh pengajian Ramadan Masjid Al-Ma'arij dan Yayasan Dakwah Center Ulul Albab, kita mencoba mengkaji satu materi menarik berkaitan tentang bagaimana agar kita menjadi muslim sejati, ya, yang ingin digarisbawahi, yang diamanahkan kepada kami adalah memiliki visi atau muslim visioner. Ini menjadi penting berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah persiapkan untuk masa depannya, untuk hari akhiratnya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan, ya, apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan untuk kehidupan akhiratnya. Ayat ini mengajak kita jamaah subuh yang mulia untuk menjadi muslim visioner. Muslim bervisi tidak hanya 10 tahun ke depan di dunia, 20 tahun ke depan. Bagaimana kita ketika Allah berikan umur panjang 30 tahun ke depan. Tapi seorang muslim jauh lebih dari itu semua. Seorang muslim harus bisa melihat bagaimana akhiratnya,
bagaimana kehidupan akhiratnya. Dan itu sudah bisa dirasakan berdasarkan apa? Keimanan dan amal-amal soleh yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Nah, berangkat dari ayat tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim terlatih ya dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidupnya itu sistematis ya, mengikuti rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya. Ya. Dan itu sederhana sekali ya, tidak perlu dibuat repot-repot. Karena ada bahasa paling sederhana bahwa seorang muslim itu berjalan dari satu sholat ke sholat berikutnya. Ya, seorang muslim itu berjalan dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dan ini sudah bisa kita lihat jamaah subuh yang mulia. Kita sudah bisa melihat ketika kita sholat subuh sampai zuhur nanti, apa yang bisa kita lakukan? Amal soleh apa yang bisa kita lakukan? Dari zuhur ke asar. Nah, dari asar ke maghrib. Maghrib, isya. Isya berjalan ke subuh kembali. Maka pola hidup seorang muslim itu adalah pola hidup perjalanan dari satu sholat ke sholat berikutnya atau manajemen sholat. Maka akhiratnya dia pastikan aman, dia pastikan tuntutan kewajiban berupa sholat 5 waktu itu terjaga, dan ada nilai-nilai produktif yang bisa dia hasilkan dari interval waktu satu sholat ke sholat berikutnya. Masya Allah, ini manajemen yang luar biasa. Checkpointnya itu banyak. Ya, sekian. Apa yang sudah terselesaikan, apa yang belum, mungkin setelah sholat asar bisa kita lanjutkan. Ini diantara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kita berkaitan dengan menjadi muslim sejati atau muslim hakiki. Untuk selanjutnya kita bisa melihat ikhwani fillah yang berbahagia, seorang muslim ketika dia ingin menjadi pribadi muslim sejati, maka dia memperhatikan rukun-rukun yang telah Allah tetapkan. Ya. Atau kita pilah terlebih dahulu ya, kita maksimalkan. Muslim adalah bagian dari kalimat Islam itu sendiri. Ya, ada Islam, orang yang menjalankan ke-Islam disebut muslim. Ada iman. Dan orang yang beriman disebut mukmin. Nah, dua kalimat ini satu tapi dua tapi satu. Nah, kalau kita sering mendengar two in one, kurang lebih seperti itu. Dua tapi satu tapi dua. Bagaimana para ulama menjelaskannya? Para ulama mengatakan al-Islamu wal imanu, na'am, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ya. Islam dan iman itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika dia dibedakan, dia menyatu. Nah, tapi ketika dia disatukan, dia akan memiliki makna tersendiri. Nah, maka kalau kami mengatakan muslim, itu juga maknanya apa? Mukmin. Ketika kami mengatakan seorang mukmin, berarti dia seorang muslim. Yang berbeda. Ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan dengan definisi yang sedikit berbeda. Nah, maka berbicara seorang muslim akan berbicara tentang keimanan. Tapi kita bahas dulu tentang Islam ini. Muslim sejati, muslim hakiki, memperhatikan rukun-rukun Islam yang telah Allah
tetapkan. Apa rukun Islam yang pertama? Asy-syahadah. Nah, kalau berbicara rukun Islam ini, Pak, jamaah yang berbahagia, kami teringat cerita salah seorang guru kami di Sukabumi dulu. Ada teman-teman yang ingin masuk kuliah, ya berarti lulus aliyah ya, lulus aliyah. Ditanya, ada berapa rukun Islam? Dia katakan, wah, rukun Islam Ustaz, ada 6. Ada 6. Ditegur, rukun Islam, akhi. Oh, astagfirullah, maaf Ustaz. Rukun Islam kok 6? 4 katanya. Wah, ini ya pola pendidikan keimanan, keislaman yang perlu dimuhasabah. Sampai jumlah bilangan rukun Islam itu terlupa. Kita kembali jamaah yang mulia. Rukun Islam asy-syahadah, ya, perlu diperhatikan. Muslim sejati tidak berhenti pada syahadatnya saja, tapi dia akan melihat apa konsekuensi dari syahadat itu. Apa konsekuensi, apa mutatallabat dari kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tuntutannya adalah Muslim sejati melihat apa konsekuensi tuntutan setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu. Ya. Konsekuensi pertama adalah ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka yang pertama adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Nah, ini sebuah konsekuensi. Kemudian syahadat juga menuntut kita untuk memurnikan tauhid. Dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini muslim sejati. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Ada isyarat jamaah sekalian, jadi pelajaran dan teguran. Sebagian orang-orang yang ibadahnya kepada Allah, tapi ketika minta pertolongan, dia pergi ke laut. Ya, misalnya ya. Salatnya di masjid, tapi minta tolongnya ke gunung. Iya, hajinya ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, tapi minta tolongnya kepada pohon paling besar di kampungnya. Nah, ini belum menjalankan tuntutan-tuntutan Muslim sejati di balik nilai-nilai syahadat. Nah, begitu juga dengan salat. Kita masuk pada rukun Islam yang kedua. Salat, seorang mukmin sejati ya, yang memiliki visi, tidak berhenti pada gerakan-gerakan salat saja. Tidak berhenti pada yang penting saya menggugurkan kewajiban. Tidak. Muslim sejati bisa melihat konsekuensi, hasil, dan visi di balik salat itu. Dia tahu bahwa salat ini adalah satu-satunya standar nilai yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat nanti di akhirat. Dilihat dulu salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah taala yang lain baik. Ini muslim visioner. Maka setiap ibadah-ibadah salatnya bernilai apa? Bernilai investasi akhirat, ya, jangka panjang. Kemudian seperti konsekuensi syahadat tadi, dia bisa melihat bahwa di antara hal yang dituntut dari ibadah salat adalah perubahan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, karena sesungguhnya innas salata, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari salat ini adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat itu pasti bisa mencegah daripada fahsya dan daripada mungkar. Nah, tentunya kita
mempelajari dari guru-guru kita apa makna fahsya. Di antara pengertiannya adalah al-fahsya'u, ya, dia adalah kemaksiatan yang dilakukan dengan asbab hawa nafsu di saat kita sendirian atau tidak beramai-ramai, tidak disaksikan oleh khalayak. Ini fahsya. Perbuatan kemaksiatan karena syahwat dilakukan dengan sendiri atau tidak dalam keramaian. Nah, ketika kita melihat salat ini fungsional, salat kita ini produktif, salat kita ini visioner, maka kita akan tidak terjerumus ke dalam al-fahsya tadi. Juga dalam mungkar, kemungkaran, yaitu kemaksiatan disebabkan karena syubhat, karena syahwat, tapi dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan secara berjamaah, ya, ramai-ramai, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini salatnya berarti belum maksimal. Ada yang perlu dimuhasabah dan dilihat tentang produktivitas dan hasil dari ibadah salatnya. Muslim sejati memperhatikan itu semua, jamaah subuh yang berbahagia. Nah, berikutnya adalah az-zakah. Nah, az-zakah. Seorang muslim sejati tidak hanya melihat bahwa yang penting saya tunaikan zakat ini sebagai bentuk pengguguran terhadap kewajiban rukun dari rukun-rukun Islam. Tapi dia bisa melihat apa tuntutan di balik zakat itu. Ya, apa hikmah ya di balik disyariatkannya ibadah zakat sebagai rukun. Seorang muslim bisa menggarisbawahi bahwa dunia ini, ya, adalah sesuatu yang kotor dan perlu dibersihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki cara-cara Rabbani untuk membersihkan diri dan harta-harta kita. Salah satunya dengan membayar zakat. Bahwa ada hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, dan harus kita yakini bahwa kebaikan-kebaikan dari disyariatkannya ibadah zakat sebagai rukun tidak berhenti sampai di situ saja, tapi ada di baliknya, ada konsekuensinya, ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari syariat tersebut. Kemudian ibadah Ramadan yang menjadi garis bawah kita pada bulan ini, ya, tidak saja berhenti pada menjalankan rutinitas kewajiban selama 1 bulan ini, menahan lapar dan dahaga serta pembatal-pembatal lainnya di bulan atau di siang Ramadan. Tidak hanya itu. Tapi kita bisa melihat apa tuntutan, apa konsekuensi dari disyariatkan ibadah Ramadan ini. Misalnya Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih. Nah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, yang negatif, perkataan yang tidak baik, ya, dan mengamalkannya, ya, dan dia mengamalkan kedustaan tersebut, kata-kata yang tidak baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan terhadap ibadah puasanya. Apa artinya Allah tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki kebutuhan dengan ibadah puasa tersebut? Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, ya, dari ibadah puasa yang dia lakukan. Berarti ada tuntutan, ada konsekuensi yang coba kita jalankan. Muslim sejati memperhatikan nilai-nilai seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia memperhatikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kita sudah bisa memastikan
Ikhwani fillah yang berbahagia, untuk siapa puasa ini akan kita hadiahkan, kita persembahkan? Kepada orang tua, kepada mertua, ya, kepada istri dan anak-anak kita, kepada bos kita, kepada orang yang kita ingin hargai, kita akan berikan yang terbaik, ya kan? Bagaimana dengan pemberian kita kepada Rabbul Alamin yang mengatakan bahwa puasa untuknya? Tentunya seorang muslim sejati memperhatikan nilai-nilai seperti ini. Ya, pokoknya saya harus berikan puasa terbaik untuk Allah. Bagaimana puasa terbaik itu? Ya dilihat, ya, kewajibannya dilaksanakan, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Makan sahur dengan kurma itu bukan saja standar kesehatan dan kebaikan yang ada di dalamnya, bukan sekedar untuk mendapatkan berkah karena Nabi SAW menjamin itu, tapi ada tuntutan yang dilihat oleh seorang muslim sejati bahwa ini sunnah dari Nabi SAW yang harus kita jalankan. Keberkahannya dapat, nilai-nilai sunnahnya juga didapatkan. Dan itu bukti cinta sejati. Nah, kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, maka jamaah subuh yang berbahagia, ini menjadi penting bagi kita untuk tidak sekedar berhenti pada titik yang ditetapkan, tapi apa? Kita bisa melihat jauh ke depan, ya, bahwa setelah ibadah ini tuntutannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, muslim sejati memperhatikan hal tersebut di atas. Bahwa puasa Ramadan juga mendidik kita untuk memiliki rasa sosial yang tinggi kepada ikhwan kita kaum muslimin. Sekarang belum kita rasa, Pak, karena tadi baru sahur. Tapi jam 11, jam 2, ba'da asar, itu mulai terasa laparnya itu. Ada tuntutan bagi muslim sejati untuk merasakan bahwa ternyata rasa lapar itu ada di dunia ini. Yang namanya kelaparan itu ada. Dan sebagian dari saudara-saudara kita, Pak, Ibu, mohon maaf, yang namanya kelaparan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya dan tidak bisa dia pisahkan. Hari-harinya dipenuhi dengan kelaparan. Kita alhamdulillah, Allah tarbiyah, Allah didik kita untuk merasakan bahwa ada namanya kelaparan. Dan banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan kekenyangan atau laparnya lebih banyak daripada kenyangnya. Ada di antara saudara-saudara kita dan mungkin di sekitar kita yang belum melihat beras selama 2 hari 2 malam di rumah. Atau ada yang makan hanya dengan garam, ya, sudah tidak pernah melihat ikan di 2 Jumat terakhir. Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk apa? Untuk memperhatikan sekitar kita. Sebagaimana lapar itu kita rasakan dan kita tidak suka, ya, kalau bukan karena ibadah yang wajib ini, maka hendaknya kita juga tidak suka terhadap penderitaan kelaparan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Juga sampai kabar kepada kita tentang saudara-saudara kita yang sahur, yang bangun di waktu sahur untuk mengambil keberkahan waktu sahur, terjaga dan beristighfar tanpa makan sahur karena persediaan makanannya telah habis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin penting sebagai gambaran bahwa muslim sejati bisa melihat jauh ke sana. Nah, dan dia tidak berhenti pada ritual, rutinitas di titik-titik tertentu saja. Haji, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah haji kita. Dan kaum muslimin yang belum melaksanakan rukun kelima ini, mudah-mudahan segera Allah sampaikan ke sana. Allah angkat wabah ini, virus ini, dan Baitullah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah, kota Nabi SAW, terbuka kembali untuk seluruh kaum muslimin. Dan Allah mudahkan perjalanan kita ke sana. Namun tidak berhenti pada ritual ibadahnya saja. Seorang muslim sejati bisa melihat apa tuntutan di balik ibadah haji itu.
Ya, di balik umrah. Apa nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, dan hal terpenting yang coba kita garis bawahi juga adalah apa goal dan apa hasil dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah puasa ini, ya, apa nilai-nilai positif yang bisa kita raih setelah Ramadan ini berakhir. Tentunya insya Allah Ta'ala kita semua bertekad, ya, menjadi muslim sejati dengan melihat hal-hal yang kita sebutkan di atas, dan silahkan jamaah mengembangkan contoh-contoh lainnya, dan itu bisa kita lakukan insya Allah Ta'ala. Terakhir, pesan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Ini menjadi penting jamaah yang berbahagia. Kita bermuhasabah. Apakah saya seorang muslim sejati? Kita lihat. Apakah kaum muslimin di sekitar kita merasa aman, selamat, dan tidak terganggu dari lisan kita, dari kata-kata kita, dan dari tangan kita, ya, dari kejahatan kita. Ketika ini mampu kita pastikan, maka insya Allah Ta'ala cerminan muslim mukmin sejati itu ada pada diri kita semua. Insya Allah Ta'ala. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Semoga ini menjadi wasiat, menjadi kebaikan, nasihat bagi kaum pribadi dan ikhwan sekalian, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati agar menetapkan hati kita dalam keimanan, dalam keistiqomahan, di dalam kebaikan, dan dijauhkan dari bisikan, rayuan, dan jeratan-jeratan syaitan yang memang menjadi musuh yang nyata bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengertian gori yang berhak menerima zakat itu seperti apa? Apakah seorang PNS yang punya gaji tapi hutangnya banyak dan tiap bulan gajinya habis untuk angsuran hutangnya, apakah termasuk gori? Nah, permasalahan utang, ya, adalah permasalahan muamalah yang jeratannya tidak hanya di dunia ini, tapi jeratannya juga akan sampai menjadi di antara penghalang kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Nasallallahu assalamul afiyah. Maka di antara doa yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau biarkan ketika kami tinggalkan majelis ini ada dosa yang belum engkau ampuni, ya Allah. Artinya dosa minta diampunkan sebelum akhir majelis. Di antara runtutan doa tersebut adalah wala dainan illa qadaitah. Jangan sampai ya Allah ada utang-utang, ya, yang engkau biarkan, yakni bayarkan utang-utang kami ya Allah. Nah, maka utang ini juga masuk kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tadi. Berkait dengan contoh kasus, wallahu ta'ala a'lam, utangnya besar. Ya, utangnya besar. Dia punya gaji bulanan, tapi gajinya itu hanya mencukupi apa? Mencukupi apa? Membayar utangnya. Artinya untuk hidupnya itu sudah tidak ada lagi, ya. Bulanannya, syahriyahnya itu sudah tidak ada. Nah, terlepas dari statusnya, apakah dia pegawai, ya, pada sebuah instansi atau memiliki amal usaha lainnya,
petugas-petugas zakat, amil zakat memperhatikan dan melihat, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada mereka untuk bisa memastikan sebagai seorang amil, dan dia bisa melihat apakah ini berhak atau tidak. Nah, jangan dilihat dulu pada status apa pekerjaannya, tapi dilihat daripada fungsi zakat ini bisa tidak dimaksimalkan untuk menolong saudara kita tadi. Di antara hal yang perlu dipelajari adalah apa yang dia utangi ini, ya, kepentingan apa yang dia ambil untuk berhutang. Nah, ada yang bersifat penting mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak, ya, ada yang tidak penting dan tidak mendesak, ya, yang primer, yang sekunder, itu juga akan diperhatikan dan dilihat dulu sebagai bahan pertimbangan. Ada orang punya utang, kenapa? Habis beli kapal dia, beli kapal, tidak juga untuk pekerjaannya, ya, mau beli kapal saja, karena belum bisa beli kendaraan yang terbang di udara, karena di darat sudah punya semua, mulai yang roda 1, roda 2, 4, ya, yang di laut ini belum ada rodanya. Gara-gara itu berhutang banyak. Tentunya ini jemaah sekalian yang berbahagia, berbeda kasusnya ketika dia ditimpa musibah atau salah seorang keluarga yang ditimpa musibah harus berobat dengan pengobatan yang mahal, maka dia berhutang. Maka contoh kasus seperti ini menjadi pertimbangan untuk apa? Dia berikan haknya. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Bijak kalau kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi bisa menjadi bekal tambahan bagi kita sebagai pengingat, tazkir bagi kita semua untuk memastikan diri kita menjadi seorang muslim, muslimah sejati, dengan tidak hanya terpaku pada amalannya, namun melihat apa tuntutan di baliknya dan apa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di balik syariat yang Allah turunkan untuk kita. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna lihudak waj'al a'malana fi ridhak. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.